Kota Bandung saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa. Kawasan ini ternyata memiliki kisah yang luar biasa, di mana sejarah mencatat dan menunjukkan bahwa Kota Bandung dahulunya merupakan danau purba yang luas dan kini bertransformasi menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Danau Purba eksis ribuan tahun lalu. Data Badan Geologi Cekungan Bandung membentang dari sisi barat ke timur sejauh 66 km, dari utara ke selatan sejauh 40 km. Sementara luas Danau Purba hampir setengahnya dari luas Cekungan Bandung. Oh ya, belum tahu sih. Setahu aku ya udah jadi Bandung aja. Nggak tahu ada Bandung Purba. Belum tahu. Danau emang iya? Oh, aku baru denger sih kalau dulunya Bandung itu danau. Karena setahu aku ya udah jadi Bandung aja kota gitu. Ahli geografi dan penulis buku Bandung Purba, T. Bahtiar mengungkapkan, Danau Bandung Purba terbentuk sekitar 100.500 tahun lalu akibat letusan Gunung Sunda yang merupakan cikal bakal Gunung Tangkuban Perahu saat ini. Material letusan menahan aliran Sungai Citarum yang membuat genangan dan membentuk sebuah danau. Diperkirakan Danau Bandung Purba eksis selama 90.000 tahun, lalu jebol di kawasan Curug Jompong Nanjung, Kabupaten Bandung, sekitar 16.000 tahun lalu. Di sekitar Nanjung itu ada garis-garis sesar setempat yang ketika gempa dia bisa merontokkan batuan yang ada di sana. Batuan di sana tuh kuat sekali, batuan intrusif. Kalau tanpa bantuan adanya gempa agak sulit. Jadi kalau hanya erosi agak sulit. Jadi ketika gempa terjadi maka daerah itu menjadi lunak ya, menjadi rusak, lalu dikikis oleh air dan bobol di sana. Sejarah Danau Purba mau tak mau berpengaruh di masa kini. Ahli geodesi Badan Geologi Margiono menyebut, puluhan ribu tahun cekungan ini terendam air yang membuat tanah memiliki tekstur lunak. Hal ini berpotensi menjadi bencana jika terjadi gempa kekuatan tinggi. Apalagi Bandung kini memiliki sesar lembang yang berstatus aktif. Kerusakan bangunan oleh gempa bumi ketika terjadi gempa bumi ya, itu tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan gempa dan jarak sumber dengan pusat gempanya. Memang betul ketika kekuatan gempa itu besar, semakin besar itu akan daya rusaknya semakin besar, semakin dekat juga akan semakin merusak. Tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi litologi setempat. Kalau misalkan kondisi geologi permukaannya lunak yang menumpang di atas batuan yang relatif keras, itu akan cenderung mengalami penguatan gelombang, Mas. Selain karena gempa bumi, kawasan Cekungan Bandung juga menyimpan potensi bencana lain, mulai dari tanah longsor hingga banjir. Tentu kondisi ini tak lepas dari sejarah geologisnya yang dahulu berupa danau dan menyisakan banyak kawasan ranca atau rawa. Hal itu diungkapkan pakar geologi Badan Geologi Oki Oktariadi. Ini secara alamiah iya ya. Toh namanya juga banyak ranca ekek, ranca manyar, ranca badak gitu kan. Itu kan daerah rawa, tempat genang-genangan alamiah. Nah, dan sudah ada genangan, dia menampung air. Apakah menyebabkan genang-genangan itu banjir? Ya kalau nggak ada manusianya nggak dianggap banjir gitu kan. Nah ketika manusia lahan yang tadinya ranca-ranca itu dibangun, akhirnya apa? Tempat-tempat tampungan air alamiahnya tuh hilang. Jadi bangunan-bangunan. Nah itu sebetulnya jadi ada faktor alam sudah, ada tambah lagi faktor manusia. Sejarah geologis Bandung sebagai eks-danau purba memang menyisakan potensi bencana, namun dengan pengelolaan lingkungan yang tepat, peningkatan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat, potensi itu bisa diminimalisir. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.